Dijawab. Yang minum racun pahami ya pada siapa? Murid-muridnya. Oke, baca ayatnya tolong. Lalu ia berkata kepada mereka murid-murid ini berkata kepada kesebelasan itu, pergilah ke seluruh dunia dan memberitakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Titik. Oke, berarti ayat ini cuma buat murid ya? Iya kan dibilang pada ditulis untuk murid-murid tuh. Oke, bagus. Saya pengen Anda jujur ya. Lalu ketika Yesus berkata, aku hanya diutus untuk domba-domba dari Bani Israel, untuk siapa berarti ayat itu? Domba-domba Israel yang hilang. Lalu Yesus diutus untuk siapa kalau gitu? Untuk domba-domba Israel yang hilang. Dipersatukan kalian kembali. Ngapain jadi pengikut Kristus? Kalian dari Bani Israel? Ya. Kan Israel. ini kan sudah diutus beritakan kepada seluruh dunia. Kita menerima Injil karena dari mereka. Jadi mana yang betul, untuk Bani Israel atau untuk seluruh dunia? Mana yang betul? Yesus menyatakan ya begitu menurut firman, Ya, kepada apa? aku diutus untuk siapa dia sebenarnya? Pada ayat itu menyatakan begitu. Ya begitu bagaimana? Untuk siapa dia? Pada domba Israel yang hilang. Nah, kemudian kenapa kau jadi Kristen? Emang kau domba Israel? Ikuti alurnya, coy. Alur apa, coy? Isi Alkitabnya baru. Iya, isi Alkitabnya gimana, jelasin aja. Yesus untuk siapa? Untuk Bani Israel atau untuk Bani Kristen? Kristen dulu belum ada, coy. Makanya kenapa kau mengaku-ngaku ngikut Yesus? Yesus untuk kau emang? Karena lewat pemberitaan ini ayat ini beritakanlah. Gini loh, tadi kamu mengkritisi Kak Nora yang berkata dalil barang siapa yang memiliki biji sesawi. Oh, itu hanya untuk murid doang. Karena kau tidak percaya dengan perkataan Yesus untukmu sendiri. Kau mengingkari pengajaran Yesus untuk seluruh alam. Kau bilang itu untuk muridnya aja. Jadi untuk muridnya aja dia. Ketika Yesus secara eksplisit berkata, aku diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Maka kenapa kau jadi pengikut Kristus? Kenapa kau jadi Kristen? Kenapa jadi? Karena lihat pemberitaan Injil. Yesus untuk siapa diutus? Mbak John, saya lagi ngomong sama Mosat. Yaudah, kau diam Mosat, saya sama si John dulu. Ya silakan John, kamu ngomong apa? Itu perintah Tuhan kepada murid-muridnya untuk mereka mencari umat yang tersesat. Coba bawa datanya, bacakan dalilnya, bacakan ayatnya. Saya duduk tidak dengan mobil, hanya duduk karena posisi dengan HP, lihat Mbak. Ya udah, jangan dipelintir kitab suci Anda, baca kitab Anda itu biar Anda tidak salah paham. Kalian bahasa Indonesia pun kalian pelintir loh. Paham tentang Kristen. Begitupun kami tidak akan paham. Jangan-jangan saya lebih paham daripada Anda. Ayo kita buktikan. Ayo, jangan-jangan saya lebih paham daripada Anda. Ayo saya buktikan ya. Sekarang saya tanya, apa definisi Trinitas? Yaudah, apa definisi Trinitas? Ya sudah, Anda kan mengaku lebih paham dari saya. Coba jelaskan kepada saya, apa itu Trinitas? Trinitas itu, dengar baik. Itu Trinitas itu tiga. Di Kristen itu dibilang itu tiga, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Coba jelasin dulu Trinitas itu definisinya apa secara etimologi dan terminologi. Trinitas itu tiga Allah, yang itu nama yang bilang itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu Allah, Tuhan dan Roh Kudus. Siapa yang ngajarin begitu, Bang? Siapa yang ngajarin begitu? Itu tertulis dalam Kristus. Itu dalam ya, mana tunjukkan datanya, Dan Anda pun di dalam Al-Quran saya kasih tahu, Pak. Di dalam Al-Quran itu suruh saya minta data. Di mana data Trinitas yang Anda sebutkan barusan? Itu Al-Hurum pasal itu 40. Apa ini? Anda kitab Anda aja Anda nggak paham, sosok masuk ke kitab saya. Anda bilang Anda lebih paham tentang Kristen daripada saya. Saya tanya, apa arti Trinitas? Dengar baik bahwa orang Kristen kasih penjelasan untuk Anda akan tidak akan pakai data. Kristen mana? Kristen itu banyak. Data Anda tidak akan pernah. Anda hanya kutip dari setiap ayat. Data. Tunjukkan data. Data baru itu kan Al-Quran Al-Umrun untuk itu. Tunjukkan data. Oh, banyak cerita. Ya udah diam kalau kita nggak usah ngomong, nggak pakai data, banyak cerita. Data. Inilah kalian kenapa tersesat. Ngomong nggak pakai dasar, ngomong nggak pakai dalil, sembarangan aja ngomong. Ya, kenapa kalian tersesat? Karena kalian tidak mengerti dengan apa yang kalian omongkan. Nih, Trinitas ya.
Kalian itu. Di sebelum saya buka dalilnya nih, Trinitas itu bahasa yang muncul bukan dari kalangan Yahudi. Muncul dari orang yang entah apa korelasinya dengan Yesus. Uno substansi tria persona. Sebenarnya ini penalaran manusia yang menolak Tuhan itu tiga. Membenarkan bahwa oh Tuhan kita satu, tapi tiga pribadi. Uno substansi, satu substansi, tria persona, tiga pribadi. Ya, paham? Giliran ditanya Kristen katanya lebih paham, ngejelasin Trinitas saja nggak ngerti. Sok-sok paham. Trinitas, lari ke Trinitas. Saya sedang membuktikan bahwa kalian yang cocongorlogi yang bilang kalian lebih paham tentang Kristen itu jauh saya lebih paham daripada kalian. Makanya jangan sok-sok menjelaskan Ya, iman memang kalian. kita lebih paham. Apa coba jelaskan? Oke, apanya? Coba. Dari mana asal kata Trinitas? Coba. Trinitas itu cuman Cuman apa bang, dilanjut aja, nggak usah terbata-bata gitu. Cuman. Jadi gini loh kalian itu. Jaya si Kalau mare-mare. Kalau kalian tidak mampu menjelaskan iman kalian, mending kalian bertanya saja di room Islam ini gitu loh. Karena ketika kalian menjelaskan iman kalian, kalian gabrul nggak pakai data. Minimal kalian bawa data. Oh saya bawa katolisitas. Ini datanya nggak memalukan loh. Tidak ada begitu. Trinitas dalam Alkitab. Nah sekarang saya tanya, kau percaya Trinitas atau tidak? Percaya, bukan Terus? percaya Trinitas bahwa Tuhan Allah Apa ada definisi tiga, Trinitas? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa definisi Trinitas? Itu cuma Trinitas dibilang sama orang sekarang, dibilang Trinitas. Saya tanya definisinya apa? Definisinya Trinitas itu hanya sebutan saja Trinitas. Tapi kita tidak percaya Trinitas. Oh kamu nggak percaya Trinitas? Kita percaya satu Allah. Siapa Allah satu-satunya Tiga itu? menjadi satu. Ya siapa Allah yang satu itu? Yesus. Jadi dia tiga terus menjadi satu gitu. Jadi Karena Tuhanmu Allah itu pertamanya esa. banyak. Tuhanmu tiga menjadi satu. Tadinya Tuhanmu tiga terus menyatu gitu. Tiga di mana Tuhan tiga? Tidak ada Tuhan tiga. Tiga Tuhan itu menjadi esa. satu. Dari tiga menyatu dia. Kamu yang bilang barusan. Tiga tapi menjadi satu pribadi. Ya udah Paham berarti nggak? Tuhanmu di awalnya banyak, kemudian menjadi satu. dia. Banyak. Nggak ada banyak. Tiga itu nggak. banyak nggak? Aduh, kau paham? Kau lebih paham. Bilang katanya kau Hah? lebih paham, tapi kau tidak mencerna baik-baik. Tiga itu sama dengan satu atau enggak? Aduh, jangan tiga. Aduh, jangan adu-adu belum saya pukul kamu kok. Aduh. Dalam pengertian dalam tiga itu yang pertama Allah tuh yang pertama Allah, yang kedua tuh Yesus, dan yang ketiga tuh Roh Kudus. Yesus itu dia datang sebagai wujud mana manusia. yang pencipta di situ? Dan Allah itu dia datang sebagai itu. Apa ini? Baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Coba baca dulu. Ya, 1 Saya tidak Korintus. pegang Bible. Kakak tolong 1 Korintus pasal 8 ayat 6 bacakan kepada suaminya. Saya mau tanya dulu ini. Itulah masalahnya kalau berdebat dengan orang yang tidak Saya paham tidak dengan berdebat. Saya ini bertanya kepada Anda. Saya tidak mendebat Anda. Saya belum mendapatkan jawaban apa yang mau saya debat. penjelasan, karena Anda juga tidak akan pernah paham. Loh, kalau Korintus Anda berapa? yakin saya tidak akan paham dengan penjelasan Anda, kenapa masih bertahan di sini untuk menjelaskan? Meskipun Anda Korintus kasih penjelasan berapa? tentang Islam, Kalau pada saya juga Anda tidak percaya. tidak percaya diri dengan penjelasan Anda, kenapa Anda di sini untuk menjelaskan? Memang kenapa dengan Trinitas? Mosat saya Jan? lagi ngomong sama John. John bilang, kalau saya jelaskan nanti kamu tidak mengerti. Berarti kamu tidak percaya diri dengan penjelasanmu. Lah kamu ngapain di sini? John, kalau kamu merasa bahwa apa yang akan kamu ucapkan itu tidak akan diterima oleh orang lain, pulang kampung, John. Sekarang bicara iman. Mosat saya lagi ngomong sama Bicara John. iman. Nah, John diam ya, saya sama Mosat. Jangan lagi saya ngomong sama Mosat, kamu ikut ngomong John. Oke, lanjut. Mosat, kamu mau bahas tema apa? Iman. Iman apa? Mau bahas iman sekarang. Oke, apa definisi iman? Sekarang pada dasarnya adalah iman, kembali kepada iman. Ya, apa definisi iman? Padahal segala sesuatu kembali pada iman. Apa definisi Sekarang, iman? Kau beriman kepada Islam Muhammad. Saya tanya definisinya, bukan kamu bilang saya beriman. Iya. Apa definisinya? Dengar dulu. Hmm. Kau percaya pada Al-Quran. Aduh, Kami percaya kitab. definisi iman artinya apa? Iman kepercayaan.
Coba, datanya mana? Datanya. Ya. Ya iman itu selamat malam, bisa Pak. beriman orang yang percaya. Kau buka Ibrani pasal 11 ayat 1 dulu, biar tahu kau apa arti iman. Ibrani. Ah, payah kali kalian ini. Bicara nggak pakai data kalian. Ibrani 11 ayat berapa, Jan? Ayat 1. Itulah kalian orang Kristen ini. Pakai data kalau bicara. Oh iya. Oh iya. Iman Coba, adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan apa gimana nih, Bang Mosat? dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek Apa yang moyang kamu kita. baca betul-betul baca. Saya tahu ayatnya, bukan begitu bunyinya. Baca Ibrani pasal 11 ayat 1 lagi. Sekarang berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 1, apa yang kau pahami tentang iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh Tengok kau imanlah pelintir telah kitabmu. diberikan kesaksian Apa yang kepada kita nenek lihat, moyang sesuatu kita. yang tidak kita lihat mengurangi firman Tuhan kau. Kenapa kau kurangi Yang firman kita tidak Tuhan? lihat lewat kesaksian Kenapa orang. kau bilang tadi yang kita lihat? Aku yang Karena bukan iman kita Kristen saja mengerti tahu bahwa kalau kau alam mengurangi. semesta telah Bayangkan dijadikan ya, oleh firman aku Allah. yang bukan Kristen saja tahu kalau kau mengurangi satu kata dalam kitabmu. Satu kata apa? Kau tadi bilang yang kita lihat, sementara aku tahu kalau di situ bunyinya yang tidak kita lihat. Bayangkan kalian umat Kristiani saja membaca kitab kalian tidak dengan hormat. Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, tadi kau bilang apa? Saya masih punya rekaman ini ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita Baca kitab harapkan kalian dan dengan bukti hormat, jangan kurang-kurangi. dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Baca semua, dengar. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dan apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini tentang iman, bicara tentang terus? iman ini, iman. Apa yang kau Nabi-nabi imani terdahulu. tentang apa keimananmu? Iman bahwa saya percaya kepada satu Allah, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang Satu tunggal. Allah yaitu Kristus. Kau baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Lompat lagi kau ini. Bukti kalau kau pendusta. Kau bilang Pendusta kau di percaya mana? kepada Yesus satu-satunya Allah. Kau baca di 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Siapa satu-satunya Allah di situ? 1 Korintus berapa? 8 ayat 6. Jawab jujur, siapa satu-satunya Allah? Tadi kau bilang siapa satu-satunya Allah? Namun bagi Yesus. kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Siapa satu Allah? Ini bilang satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saya bilang satu Allah. Kau tadi bilang satu Allah yaitu Yesus. Sekarang saya tanya, siapa satu Allah? Satu Allah, Yesus Kristus di Siapa sini. satu-satunya Allah? Oh, kau pelintir lagi kitabmu. Baca 1 Korintus Yesus. pasal 8 ayat 6. Siapa satu-satunya Allah di situ? Allah saja, itu Bapa yang daripadanya berasal dari sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Sekarang saya tanya, siapa satu-satunya Theos atau satu-satunya Allah di situ? Yesus. Tengok ular beludak lagi bicara di hadapan kita. Jelas di 1 Korintus Ular mengatakan satu-satunya Allah adalah Bapa, sedangkan Yesus adalah Kurios atau Tuhan. Atau Sekarang saya Tuhan. tanya, Bapak itu siapa? Kalau kau lebih Kristen, Bapa adalah Bapak Tuhannya itu siapa? Yesus. Tuhannya Yesus, masa Yes. Yesus ada Tuhan? Saya kasih data. Di mana ayatnya? Oke, saya Di kasih mana data. ayatnya? Saya kasih data. Mana? Oke. Tunjukkan. Siap. Jangan kau lebih Kristen dari kita. Kalau saya bisa kasih ayatnya, apa yang bisa kau lakukan? Aduh, ini lagi Islam, tolong. Kasih ayatnya. Oke. Yang kau tidak bisa jawab di sini. Yohanes Kami 20 ayat rekam. 17. Buka. Yohanes 20 ayat berapa? 20 ayat 17. Nangis kau malam ini. Nangis. Aduh, tidak ada kesalahan di Alkitab.
Belum kubuka, bentar lagi kesalahan kitabmu ya. Yohanes Kau baca, berapa? kuatkan suaramu, Ya. kuatkan suaramu. Yohanes 20 nomor 17. Yohanes 20. Enggak, nanti ke depan dia murka. Saya daripada nyembah Yesus, mending saya nyembah Tukimin. Saya kalau milih Tuhan pun masih milih-milih. Kalau manusia Tuhan saya pilih-pilih, itu nggak mungkin saya sembarangan milih. Ya, saya akan milih Tuhan yang maha kuasa, apa manusia yang berkuasa. Minimal Putin saya sembah. Yesus nggak punya kuasa, jadi RT aja nggak pernah. Saya kalau harus nyembah manusia, saya pilih Tidak punya Putin. kuasa Yesus. Di mana Yesus yang tidak punya kuasa di Yesus yang Alkitab? kau baca dulu Yohanes 20, nanti aku kasih Yesus tidak berkuasa ya. Yohanes 20 17. Yang sembarang berkata kau. Saya buktikan Yesus tidak berkuasa. Sekarang kau baca Yohanes 20 17. Kalau Yesus itu punya Allah. Mana Yohanes 20 tidak ada ini? Baca Yohanes pasal 20 nomor 17. 20 ayat 17. Kata Yesus kepada, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Allahku, kata Yesus. Berarti dia punya Allah. Sekarang saya berkata padamu, Apa? Jan. Sekarang Yesus tidak Pada berkuasa. Yesus tidak berkuasa. Ini aku kasih data. Dengarkan dulu. Di saat dia lahir, dia sebagai tinggal di lingkungan Yahudi. Toh. Nangis. Dan dia, dengar dulu. Dan dia berkata dan dia mengikuti adat istiadat Yahudi pada saat dia kecil. Terus? Dia bersunat. Terus? Baru dia berkhotbah di bait-bait suci, dan juga dia tidak menyatakan bahwa dia terus apa Allah kaitannya itu. dengan perkataan dia, aku kan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, apa kaitannya? Sekarang saya tanya, mana mungkin dia langsung menyatakan dia adalah Allah? Oh, berarti Pada dia saat bohong itu. Berarti kau mau bilang kalau dia bohong? Dia datang sebagai bohong. Mengerti nggak? Aduh. Kalau dia nyatakan itu, mereka akan membunuh dia, dan berarti dia bohong. Mereka akan membunuh dia. Berarti dia bohong. Kenapa Dia nggak bohong? punya Allah sebenarnya, tapi dia bohong kalau dia bilang dia punya Allah. Dia bohong baru mau bisa buat. Astagfirullahalazim, kalian nuduh Yesus berbohong demi bapaknya- menyelamatkan baru doktrin bapak- kalian sempat-sempatnya sekarang kalian saya bilang tanya, dia berbohong. Bapak itu siapa? Kau bilang jawab, Bapak itu siapa? Bapak itu adalah Tuhan yang mengutus dia. Baca Yohanes 17 ayat 3. Nah, Tuhan itu siapa? Tuhan Yang itu mengutus adalah dia. pencipta yang tidak diciptakan. Pencipta yang tidak diciptakan. Pencipta yang Bagaimana tidak itu? diciptakan itu definisi Tuhan. Nah, coba kau jelaskan Tuhan itu, yang Tuhan Yesus Kristus punya Tuhan yang siapa itu, yang bagaimana? Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus adalah Tuhan yang Ehad. Shema Israel Adonai Elohenu Ehad. Siapa dia? 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Kau baca. Nih. Coba kau dengar. Kutunjukkan Siapa kau baca. yang melihat dia telah- Tadi kau tanya. Ada ayatnya lagi. Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, Tuhan yang tidak pernah mati. Mana dalilnya? Ini kita tunjukkan Mana? dalilnya. Nih. Kalau aku pakai data, nggak kayak kalian cocokologi aja. Nah, ibu pakai data. Kalau bicara Tolong pakai data, tunjukkan coba ibu 1 kayak Timotius, kau baca kita 1 punya kasih. apa John? Saya lagi sama si Mosad. Mosad baca 1 Ya, Timotius ayat pasal 6 ayat antara yang 16. kita pun John, dipersoalkan diam. dengan Islam. Ayat Jangan Al-Quran mana tantrum buktikan ketika yang umat kita- Islam mempelajari Bible dan kami lebih ahli tentang Bible kalian. Jangan nangis. Belajar banyak-banyak dan bisa kalian mengalahkan kami. Baca Jangan 1 baca Timotius teori pasal tapi 6 tidak ayat mengerti. 16. Itulah Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, tidak pernah mati, tak terhampiri, berada di dalam terang. Itulah Tuhan, tidak ada satupun orang yang bisa menghampiri dia, apalagi membunuh dia. Inilah Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Inilah Tuhannya Yesus yang mengutus dia. Inilah bapaknya Yesus. Bukan bapak kandung, bukan bapak tiri, bukan 1 bapak angkat. Timotius ayat berapa, Jan? Apa Jan? Kenapa 1 moncongmu kayak Timotius gitu? berapa? Kau penuhi Roh Kudus ya? Sama 1 1 Timotius pasal Sama 6 ayat 1 16. Timotius. Ingat, mamamu bakalan jadi janda juga. Lagi pula ada apa masalahnya dengan janda?
Mulut kalau udah nggak sanggup, kau nyerang pribadi kayak ginilah akhlak kalian. Dengar, dia, baca 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Itu Kau siapa? mengerti ayat ini? Siapa itu? Dialah satu yang tidak takluk kepada maut, tidak takluk. Yesusmu mati. Iya, tapi dia hidup. Lazarus juga hidup lagi. Lazarus setelah mati hidup lagi. Aduh, kau bodoh sekali tentang Alkitab, Siapa itu di situ? Siapa yang dimaksud 1 Timotius ayat 6:16? Tidak takluk kepada maut. Yesusmu saja mati. Bapak mati gak? Bapak pernah mati gak, Bapak? Duh, kau ini ngarang bebas. Di situ ada juga lo dikatakan tidak pernah dilihat lo. Yesus pernah dilihat nggak? Baca satu ayat itu. Kau tengok di situ apakah betul-betul Yesus. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tuhanmu mati. Iya. Bersemayam dalam terang. Tuhanmu turun ke Yerusalem. Yang tak terhampiri. Iya. Tuhanmu jangankan dihampiri, ditusuk lambungnya, bahkan dibunuh dia. Seorang pun tak pernah melihat dia. Tuhanmu jangankan dilihat, ditelan aja iya. Iya, memang. Apa iya? Maka cocok nggak itu untuk Yesus? Tidak ada yang bisa melihat dia pada saat masa. Sejak kapan Yesus tidak bisa dilihat? Jangankan dilihat, di telanjangnya aja dia ada. Tapi dia menyatakan kuasanya. Apa kuasanya? Menjelma menjadi manusia, anak manusia. Hantu juga bisa, ya. Dalam di kitab Korintus bahkan iblis pun bisa menjadi terang, ya. Nih, Yesusmu tidak berkuasa, dia ya. Menjadi anak manusia. Yesusmu tidak berkuasa, ya. Kau baca dalam Yohanes pasal 5:30. Itu sudah dibilang tapi kau tidak bisa baca Yohanes pasal 5:30. Baca Yohanes 5:30. Sudah banyak ayat yang kau bilang. Baca Yohanes pasal 5:30. Yesus tidak berkuasa. Aduh, kau tidak mengerti. Baca Yohanes pasal 5:30. Uni bilangan 23 ayat 19 dulu. Tunggu si Mosat baca dulu Yohanes pasal 5:30 dulu. Baca dulu. Iya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersumpahkan diriku Yesus sendiri, tidak berkuasa. maka kesaksian tidak benar. Yesus Baca tidak berkuasa. ayat-ayat selanjutnya. Jangan cuma comot-comot sana. Kau kan comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Yesus berkuasa nggak? Yesus berkuasa nggak? Kok ngomong bahasa kasih? Kenapa harus bicara kasih begitu? Begini saja, kalian tidak bisa mengalahkan kita, tidak bisa mendapatkan Alkitab itu yang salah. Semua Alkitab benar. Oke, benar kitabmu, betul. Kitabmu benar ya. Sekarang bicara iman. Kau bicara iman sama saya. Kalau kayak gitu. Kitabmu benar ya. Uni bentar, bicara saya iman. Tanya. Kitabmu benar ya. Iya. Oke. Iya. Kau baca 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Jangan perlu baca, kita bicara iman dulu, kita berdua. Begini, kitabmu kita benar bicara. kan? Tidak ada salahnya kan? Dengarkan saja dulu. Aduh, kau jangan comot sana, comot sini. Kenapa sih gak berani baca? Kitab kalian tuh kayak mengerikan sekali buat Aduh, kalian. kau malu, kau takut bicara iman. Yang malu itu kamu. Saya suruh kamu baca kitabmu. Yang malu itu kamu. Gini, dia bilang nantangin kitabnya benar. Ketika ditunjukin kitabnya nggak boleh, harus bicara iman. Loh, cemana ini? Gabrul ini. Aduh. Ya, Bang Vano, Pak Vano, silakan Pak Vano. Pak Vano, apa kabar? Sehat? Kabar baik, Uni. Udah lama nggak berjumpa ya? Haleluya. Yang mana yang mau dibaca, Pak? Apa bilangan tadi, karena dia mengatakan tadi menjadi manusia. Bilangan berapa? Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Ini Pak Vano ini Kristen yang agak berbeda ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Pak Vano membantah pernyataan dari si Mosat tadi yang mengatakan Tuhannya jadi manusia. Betul ya Pak Vano ya? Betul. Oke. Betul. Terima kasih. Kak Yesika monitor. Iya, silakan bertanya. Ini Kak Tandu, Kak Yesika perempuan apa? Silakan bertanya sama Uni Rifa. Nanti kalau ada abang-abang kita yang mau sambung silakan. Ayo silakan. Saya mau nanya tentang apakah benar bahwa ajaran Islam itu mengajarkan boleh memperbolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari 1 kali dengan alasan itu bisa adil dan
bisa menafkahi. Nah, pertanyaan saya, apakah ada manusia yang adil, yang bisa adil gitu? Oke, saya jawab. Betul. Dalam Islam itu diizinkan menikah lebih dari satu dengan catatan adil. Nah, kalau kamu tanya bisakah manusia adil? Para nabi itu adil. Ya, pertanyaannya ketika ada orang yang menikah dan mereka tidak adil itu tidak ada kaitan dengan ajaran. Di ajaran kami boleh asal syaratnya adil. Jadi kalau tidak adil ya sudah, tidak usah menikah lebih dari satu. Apakah ada, kan saya bilang manusia tadi, Ada. bukan Nabi bukan itu kan manusia, sister. ya, apakah ada manusia yang bisa adil gitu? Nabi Manusia itu gitu. manusia, mereka adil. Nah, kalau gitu kenapa masih ada aja istri yang tidak terima? Siapa Ada itu? penolakan. Siapa itu? Oh, Siapa istri yang menolak itu siapa? loh, saya emang kamu tahu semua manusia Nah, yang emang ada kamu di tahu, muka kamu yang tahu barusan kan kok saya yang kamu tak. Saya bertanya malahan. Karena kamu tahu ada istri yang menolak, saya tanya siapa istrinya. Gini loh. Oke. Kamu yang mengatakan Terus- ada perempuan yang tidak terima, siapa dia? Seolah-olah kamu lebih tahu rumah tangga orang lain gitu loh. itu terjadi Siapa? di Tunjukin lingkungan. namanya. Rumah tangga siapa yang kamu bicarakan? Kok kamu lagi ngurusin rumah tangga orang ini? Siapa namanya? Tunjukin. Siapa nama orang yang bermasalah rumah tangganya karena dipoligami? Tunjukin namanya, bawa ke sini. Wah, Wah, Privasi ya? artinya kamu nggak tahu apa-apa dan kamu sok tahu tentang rumah tangga orang lain. Kamu perempuan-perempuan yang ngurusin rumah tangga orang lain tanpa ilmu ini. nah apakah gini loh, Apakah apa gini loh? Kamu bertanya ajaran, saya sudah jawab. Betul, di agama saya boleh menikah lebih dari satu asal bisa adil. Diam dulu. Saya lagi ngomong. Nah, saya sudah jawab, ajaran saya begitu. Lalu kamu bilang, bagaimana dengan perempuan? Loh, perempuan mana? Kamu membawa masalah siapa? Kamu perempuannya. Emang lakimu menikah lebih dari satu? Jadi jangan, kalau kamu tidak tahu apa-apa tentang urusan rumah tangga orang, jangan bawa ke hadapan saya. Kita bicara ajaran. Nah, sekarang saya balik. Ada nggak larangan poligami di dalam kitab kamu? ada, kami tidak boleh Mana menikah dalil? lebih Mana dari ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Tapi kamu yang lebih tahu Mana kitab. ayatnya? Katanya ada. Bohong kamu nih. Kamu sama kayak si Gufron ini, nggak pernah ke gereja ini. Mana di kitab kamu ada larangan poligami? Tuhanmu, karena saya emosi ngelihat orang-orang seperti kamu nggak pernah ke gereja tapi menanyakan agama orang lain. Agamamu sendiri kamu nggak tahu. Contoh, dalam kitabmu Tuhanmu sendiri memberikan bini orang kepada Daud, bini-bini orang membolehkan poligami. 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Kamu baca itu. Aduh, saya muak banget kalian tuh Saya ngebahas lebih agama muak dengan orang Kristen yang sok tanya Islam tapi nggak tahu agamanya sendiri. Memalukan. Tadi katanya Iya, kamu boleh bertanya agama saya, tapi ketika kamu mengkritisi dan membawa masalah orang lain ke hadapan saya, kamu juga harus mempertanggungjawabkan iman kamu. Emang ada di kitab kamu larangan poligami? Ini pertanyaan saya, apakah harus semua wanita muslim menerima jika dia poligami? Suka-suka kepada perempuannya lah. Ini masalah choice, pilihan. Sayyidah Khadijah itu monogami hidupnya. Sayyidah Aisyah itu poligami. Saya berhak memilih seperti Sayyidah Khadijah dan berhak memilih seperti Sayyidah Aisyah. Suka-suka saya lah. Kalau laki saya perkasa, apa urusannya dengan kamu? Kalau laki saya izinkan poligami. Kalau kamu misalnya menolak, berarti Kalau kamu saya mau gimana? menolak Kalau aja. saya mau gimana? Itu Apa urusannya sama itu kamu? adalah salah satu- Saya izinkan laki saya poligami. Apa urusannya sama kamu? Saya Jadi kalau carikan kamu misalnya- saya carikan istri untuk suami saya. Apa urusannya sama kamu? kalau ada istri Saya laki-laki jangan orangnya ikut yang mau ya. dipoligami. Saya adalah orang yang mau dipoligami. Apa urusannya sama kamu? dengan kamu Loh, berbicara saya dengan perempuan. wanita yang Saya mau dipoligami. Gimana? Loh. kamu tahu dok apa? Oh kamu iya tahu dong, Ustazah saya mau dipoligami. Kenapa? Saya Saya mau bukan dipoligami. Urusannya apa sama kamu? Kamu tahu Ustaz Oki, Ustazah. Hei, kamu bicara sama saya. Saya mau dipoligami. Apa urusannya sama kamu? Saya bukan berbicara tentang Ya wanita sudah, yang mau kamu bicara tentang wanita-wanita bagaimana? Apakah semua wanita wajib? Saya katakan tidak ada kewajiban. Kenapa? Perempuan boleh memilih seperti Sayyidah Khadijah dan boleh memilih seperti Sayyidah Aisyah. Kalau saya mau dipoligami, apa urusannya dengan ajaran saya? Apa urusannya dengan ajaran kamu? Apa urusannya dengan kamu? Apa substansinya tentang ajaran? Ajaran itu berkaitan tentang aturan, bukan perasaan. Kamu jangan kami. Lah, kamu ini kok ngurusin perasaan orang? Kita bahas ajaran. Dalam kitab suci kamu, mana larangan poligami? Mana larangan poligami di kitab kamu? Mana larangan poligami di kitab kamu? Wah,
mau jadi ke Izin, kitab izin, kami. izin, izin. Mana? Tenang, tenang. Mana Sabar, larangan sabar. poligami di kitab kamu? Jangan masuk ke ajaran kami, kamu yang bilang Mana jangan larangan bahas. poligami di kitab kamu? Kamu bertanya kepada ajaran saya sudah jawab. Lalu ketika kamu membawa, lah bagaimana? Emang kamu siapa? Emang kamu pernah mengalami bertemu dengan perempuan-perempuan yang dipoligami kemudian tidak mau? Tunjukkan namanya, bawa ke sini. Bahkan Tuhanmu lahir karena perjinahan. Daud mengambil bini orang, padahal sudah dikasih Tuhan bini-bini orang. Karena Daud berzina dengan Betseba, muncullah Tuhanmu. Kalau tanpa perjinahan Daud dengan Betseba, kamu nggak punya Tuhan. Nanti tanduk. Saya ingin menjawab. Nanti tanduk. Saya sama Jessica dulu. Ketika Tuhan sebentar kamu ya, lahir yang lain ya. karena hasil perjinahan Biar dan sama Jessica poligami, dulu ya Kak Tanduk. harusnya Sebentar, kamu sabar. bersyukur. Dengan adanya poligami dan perjinahan, Tuhan kamu hadir. Pertama, Tuhanmu hadir dari nenek moyangnya yang berzina dengan istri orang. Paham? Dan poligami itu Tuhanmu sendiri yang kasih. 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Kamu baca. Dan setelah itu tidak ada larangan poligami di kitab kamu. Kamu bertanya agama saya sudah jelaskan. Tapi kamu membawa masalah rumah tangga orang yang kamu tidak tahu. Kita bicara tentang ajaran di sini. Sudah. Silakan, tunjukkan ayat larangan poligami di kitab kamu. Saya tidak mau bahas agama saya di sini. Saya masih mau agama kamu yang Ya saya sudah, kalau begitu kenapa kalau di Islam boleh poligami sementara di ajaran kamu nggak ada larangan poligami? Sebentar dulu Jessica. Tolong di sini kalau kamu mau menanyakan keimanan Islam, jangan membawa oknum. Ya, jangan membawa oknum. Oknum nggak penting sama kami. Sekarang kamu membahas tentang Islam gitu loh. Keimanan Islam, udah itu aja ajaran Islam bagaimana. Kalau kau bawa oknum itu berbeda. Kalau orangnya bejat atau apa itu oknum, bukan ajaran gitu loh. Ayo silakan diskusi yang baik lah Jessica. Tadi kan kamu mau bertanya bagaimana ajaran Islam soal poligami. Dijelaskan. Nah kamu bawa oknum. Kami di sini tidak ada bawa oknum loh. Kalau kami bawa oknum banyak itu pastor pendeta melakukan pelecehan tuh. Kalau bawa oknum ya. Kamu tunggu dulu sebentar. Kamu umur berapa tahun, Dek? Biar tahu dulu. Saya umur 21 tahun. Oh, pantas lah, Dek. Masih labil-labil emosi. Cil. Tolong dulu, bagus-bagus dulu, ya. Jadi kalau kamu diskusi jangan bawa oknum lah, Dek. Gak enak kita. Sekarang kita tentang... Bukan begitu loh, Dek. Sebentar dulu. Kamu bisa didengarkan. Kamu kalau mau didengarkan juga, kamu juga hargai orang. Kamu tadi yang di sini yang ditentang Unirifa, kamu bawa oknum. Mengerti gak sih kamu oknum? Oh ada di sana. Istri dia begini-begini, itu oknum. Paham gak sih? Makanya di sini dibilang jangan bawa oknum. Nanti kalau kami bawa oknum dari pihak Muslim, kalian Kristen gak terima. Gitu loh. Jangan bawa oknum. Kalau mau tanya tentang bagaimana sih ajaran Islam tentang poligami, nah ini dijelaskan. Ya, ayo lanjut. Jadi gini ya Jessica ya, kamu bertanya, saya sudah jawab. Betul di ajaran saya diizinkan poligami kalau adil. Kamu bertanya, ada manusia yang adil, saya jawab. Di Islam, manusia terbaik itu salah satunya dari kalangan para al-anbiya, para nabi. Mereka adalah orang-orang yang adil. Mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Nah, kemudian ketika kamu bertanya, bagaimana dengan orang ini dan itu oknum. Itu masalah pribadi dan rumah tangga. Saya minta sama kamu, mana mereka yang kamu jabarkan tadi? Ternyata itu prasangka kamu saja. Oke? Nah, lalu tolong tunjukkan. Ketika kamu sudah bertanya, kalau kamu punya bantahannya, bawa antitesisnya, dalilnya. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Jessica. Bukan pertanyaan selanjutnya, saya mau bahas apakah semua wanita yang ingin dipoligami harus memperbolehkan? Nah itu Enggak coba dong. iya atau tidak? Dalam Islam perempuan boleh memilih di monogami atau di poligami. Makanya di Islam itu perempuan boleh khulu, meminta berpisah dari suaminya kalau dia tidak sepakat untuk apa yang dilakukan oleh suaminya. Beda dengan ajaran kamu yang tidak boleh dicerai walaupun perempuan itu sudah ditampar, tidak dinafkahi, tidak boleh bercerai di agama kalian. Di Islam ada solusi, setiap permasalahan rumah tangga ada solusinya. Iya, tadi kan Uni bilang bahwa poligami adalah salah satu ajaran dari agama Islam. Ya kan? Ya. Nah,
Jadi apakah di saat wanita itu menolak di poligami, dia juga menolak akan aturan itu, akan ajaran yang diberikan itu? Saya tanya sama kamu, siapa yang menolak poligami? Saya tanya, orang Islam mana yang menolak poligami? Coba tunjukin namanya. Jangan bicara cita-cita dan angan-angan sama saya. Ustazah Oki waktu itu dia bilang kalau untuk poligami dia belum siap. Saya tanya, nah itu dia belum siap, apakah itu artinya menolak? Ya kalau bagaimana saat belum itu juga siap, suaminya apakah artinya dia menolak? Apakah dia Bisa menolak itu ajaran Allah? Tidak Dia mau. tidak menolak syariat, tetapi dia belum siap. Artinya dia memilih. Ya jadi kalau kamu bilang apakah dia menolak, harus dia yang bicara, bukan kamu. Menolak itu artinya dia tidak membenarkan ajaran itu. Nah sekarang ketika ada perempuan, kalau seandainya saya mengatakan saya mau dipoligami, lalu ada perempuan lain yang mengatakan dia tidak mau dipoligami, dia tahu karena lakinya tidak pantas dan tidak patut poligami. Jadi ini masalah kemampuan si laki-laki tersebut. Yang tahu kemampuan laki-laki tersebut ya perempuannya, bukan kamu. Jadi kamu bicara tentang kondisi rumah tangga dan kondisi kehidupan seseorang. Kalau poligami itu dijalani oleh orang-orang yang tidak mampu, maka jatuhnya adalah zolim. Maka itu justru lebih haram lagi. Lebih baik dia tidak poligami. Islam itu punya aturan. Poligami itu ada syaratnya. Kalau dia jangankan poligami, satu istri saja dia berlaku zolim, dia berdosa. Maka yang lebih tahu apakah suaminya bisa adil atau tidak, istrinya, bukan kamu. Maka kalau kamu bicara tentang hati perempuan, maka kamu tunjukkan perempuannya, suruh naik ke atas. Aneh banget. Iya, di agama kamu 2 Samuel pasal 12 ayat 7 Tuhan kamu memberikan bini orang kepada Daud. Itu Tuhan kamu loh yang membuat poligami terjadi, itu Tuhan kamu loh. Jadi lu kamu 2 Samuel pasal 12 ayat 7 baca. Agama saya, tadi kan kamu bilang 2 Samuel pasal 12 ayat 7 itu kitab siapa? Saya udah lihat ya, saya udah ngikutin. Saya tanya 2 Samuel pasal 12 ayat 11 ayat 7 itu ayat siapa? Kitab suci siapa? Apa kamu pertanyakan? Kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 7 itu kitab suci siapa? Ya kita sucinya kami kalau baca. Suruh teman kamu buka Google 2 Samuel pasal 12 ayat 7, buka. Males ah. Jijik baca kitab sendiri, jijik. Benci baca kitab suci sendiri. Jijik baca kitab suci sendiri. Paham ya Jessica ya? Tolonglah diskusi yang enak. Iya, diskusi gitu. yang enak. Ya. Jangan bawa oknum lagi. Iya, barusan kan Ibu bilang kan apa namanya? Apa, Dek? Nah, poligami setiap wanita yang menolak itu berarti dia menentang. Nah, padahal tadi Ibu bukan bilang menentang, Dek. Bedakan menentang. Kalau menentang itu dengar dulu, Dek. Kanora biar saya masuk. Sebentar Kamu tahu dulu. nggak poligami itu ada syaratnya? Yang tahu kondisi suaminya siapa? Kamu atau Kak Nora misalnya ditanya sama lakinya, Nora saya mau poligami. Yang tahu kondisi lakinya Nora atau kamu? Ya dia dong, ngapain saya yang tahu? Dia yang lebih tahu, dan dia juga tahu istilah dalam agama bahwa poligami harus ada syaratnya. Dia tahu jangankan 2 istri, 1 istri saja suaminya bertanggung jawab atau tidak. Sama seperti Umar katakan, kalau ternyata lakinya mau kondo aja dan dia diizinkan sama istrinya poligami, maka istrinya yang bodoh, dia yang zolim. Ini sama saja kita membiarkan orang membakar dirinya. Ini sama saja kita membiarkan orang bunuh diri. Dari dalam Islam itu kami ini beramar ma'ruf nahi mungkar. Kami tahu mana yang beramar ma'ruf, mana yang bernahi mungkar. Kami ini diajarkan pintar, diajarkan berakal. Saya tahu kalau suami saya itu gajinya misal gajinya cuma 1 juta sebulan. Terus dia minta izin sama saya poligami. Kau pikir saya akan izinkan? Sama saya membiarkan dia mati bunuh diri. Kami nggak diajarkan bodoh, kami diajarkan pintar. Yang tahu kondisi suami seseorang itu ya istrinya. Nah kalau seandainya saya akan terima poligami asal suami saya adalah suami yang finansialnya kuat, fisiknya sehat, dan dia adalah orang yang memang betul-betul mampu berlaku adil. Kenapa? Apa salahnya saya izinkan dia poligami? Kenapa? Jangankan kami, kau nanti punya laki, kau tak bisa kau pastikan dia tidur dengan pesundal atau tidak. Kami umat Islam berzina itu adalah dosa yang sangat besar. Maka naturnya laki-laki apa? Dia menyenangi perempuan.
Kalian yang melarang poligami tanpa dasar, tanpa data, kalian yang perempuan-perempuan Kristen juga tak mampu. Tidak mampu melihat kemanapun laki kalian. Tidak mampu membatasi laki kalian tidur dengan perempuan lain. Maka dalam Islam, karena Allah Maha tahu bagaimana kondisi pria, maka diizinkan sebagai solusi. Tapi harus ada syarat. Kalau sudahlah letoy kayak lakimu mungkin nanti, nafsu kuat tapi tenaga nggak ada, duit pun sedikit, bentuk pun nggak ganteng-ganteng kali, ya kan, gaji pun cuma 1.500.000, kau aja nggak dihidupinya dengan baik, dia pula minta poligami, wajar kok ngamuk. Jadi dalam Islam itu kau tengok, ini kan contoh, saya kasih contoh loh. Nah, dalam Islam kebanyakan laki-laki Islam itu dididik, mereka diajarkan untuk mencukupi finansial. Contoh sekarang banyak kayak raja-raja, Raja Salman misalkannya. Dia poligami, bininya dikasih Ferrari, rumahnya 10. Dia bahagia. Kau pikir perempuan cuman burung aja dipikirkannya? Nggak tahu kalau kau ya. Mungkin karena kau cuma mikirkan burung, kau nggak mau. Pokoknya burung lakimu sama kau aja tiap hari mungkin. Mungkin ya. Ya mungkin aja ya kan. Jadi beda. Kasus by kasus tuh beda. Jadi setiap orang yang kau tanya akan berbeda tergantung situasi dan kondisi lakinya. Jadi kalau kau misalkannya udahlah lakimu dengkulnya gak kuat, miskin pula lagi, mukanya jelek, minta poligami, kau ceburkan aja ke got. Nah kalau kami umat Islam, kayak aku contoh misalkannya, nih lakiku dapat yang ganteng, kaya raya ya kan. Aku tiap bulan 30 juta lebih dikasihnya duit. Seandainya dia minta izin, aku carikan bang. Aku yang bantu kau nyarikan bang. Hah? Kenapa? Karena kesenanganku bukan cuman burung aja. Banyak kesenangan yang lain. Mungkin kau cuman burung aja mungkin. Makanya kau nggak mau. Pokoknya burung lakimu sama kau aja tiap malam. Ya kan? Kalau menurut aku Jessica, itu tuh dalam hidup ini penuh persaingan. Begitu juga kalau orang berpoligami. Disitulah kita perlihatkan baiknya kita kayak gimana. Nanti nggak usah kamu suruh kayak gimana, nggak usah suruh cerai lah suamimu sama istri yang selanjutnya. Kalau dia nilai kamu baik, dia akan tinggalkan, tetap akan sama kamu. Nah, buktinya saya nggak marah, nggak apa. Terbukti dia tetap tinggalkan yang selebihnya, tetap memilih saya karena dia tidak sanggup. Yang tahu sifatnya dia ya istrinya gitu. Jadi dari bersaing enggak apa ya? Kenapa? Tadi kan katanya bersaing. Itu maksudnya dari bersaing itu apa ya? Tengoklah si Jessica ini bukan ngurusin ajaran kakak. Bentar kak, itu urusan rumah tangga ya. Dia ini cuma pengen ngurusin rumah tangga orang. Dia nggak ngurusin agama. Dia cuma pengen ngebahas rumah tangga orang, perempuan ini loh. Dia tidak ingin bertanya bagaimana substansi ajaran. Dia hanya ingin membahas rumah tangga orang. Kepo ini. Jessica, bersaing dalam artian positif Jessica. Semakin kita ibarat kata kita dijualkan, kita tunjukkan diri kita lebih baik dari yang lain gitu. Mana ngerti dia kak, dia pemalas kak. Dia kalau seandainya lakinya dapat perempuan baik-baik kak, dia bukan malah pengen menjadi lebih baik kak. Enggak, dibunuhnya perempuan itu. Karena dia nggak mampu menjadi baik, dia nggak mampu menjadi lebih baik daripada perempuan itu. Saya loh Jess, Uni yang tahu, Uni yang paling Nah, nggak enak kau kan dijengkal kan? Jessica. Nggak enak kan dijengkal kan? Tadi kau ngejengkalin orang, sekarang giliran dibalik nangis kau.